Hai sahabat-sahabat Dinarji, apa kabar Anda? Masih di Power Tips persembahan dari Dinarji Indonesia bersama saya Daniel Wibowo. Ya. Rangkaian kita masih tentang effective selling skill nih. Kita sudah membahas bersama dengan Karina Saraswati, dengan Joko Murjono tentang banyak hal terkait dengan sales ini. Dari proses penjualannya, mindset-nya. Dan kali ini satu topik lagi terkait dengan sales adalah tentang inovasi nih. Sering dihubung-hubungkan antara inovasi dan sales. Sebenarnya apakah bisa dilakukan dan kalau bisa kapan sih perlu dilakukannya? Mari kita bahas bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia Vera Maringka. Hai, Bu Vera. Halo, semoga semuanya baik ya, sehat Amin. selalu. Bu Vera sehat? Sehat, puji Tuhan. Sehat-sehat. Baik. Bu Vera, tentang sales ini, yang kita tahu dari dulu kan namanya jualan itu ya, ada penjual, ada barangnya, ada pembeli. Dan sudah Ya, berjalan beratus-ratus tahun begitu tuh, gitu. Nah, abad-abad ya, gimana? berabad-abad. Berabad-abad loh kan, begitu. Entah itu di barter, entah itu dengan uang, dan sebagainya. Nah, apakah sebenarnya memungkinkan inovasi terjadi di dalam sales, Ibu? Oh ya, mungkin banget kalau kita lihat di kamus ya, inovasi itu apa sih? Gitu. Hmm. Nah, inovasi itu kan sebetulnya creation ya, atau menciptakan atau penciptaan dan juga development, mengembangkan dan implementasi ya bisa dari new product atau proses atau juga service. Mhm. Jadi nggak selalu produk ya, proses pun bisa diinovasi, service pun bisa diinovasi ya. Oke. Yang tujuannya adalah memperbaiki efisiensi, efektivitas dan juga competitive advantage Mhm. terhadap kompetitor. Nah, itu adalah definisinya inovasi. Jadi kalau ditanya apakah sales itu bisa diinovasi? Oh ya jelas, karena sales itu kan merupakan proses. Mhm. Ya, jadi produknya sendiri bisa diinovasi, proses sellingnya juga bisa diinovasikan. Contohnya juga udah banyak lah. E-commerce itu juga salah satu contoh dari inovasi selling proses atau sales. Kalau dulu kan Oke. mungkin orang jualan barang tuh harus ketemu muka, datang ke Betul, toko. Sekarang udah betul. enggak, bisa lewat Tokopedia atau Mhm. whatever e-commerce itu udah Mhm. banyak ya. Nah, jadi itu juga salah satu proses penjualan yang inovatif. Mhm. Ya, lalu juga ada orang sekarang jualan lewat IG, Oh ya nggak harus ya. kan, ya nggak harus punya toko online. Pakai Mhm. IG juga bisa. Itu juga merupakan suatu inovasi dalam proses penjualan. Ya, banyaklah contoh-contoh yang lainnya juga. Mhm. Mhm. Jadi inovasi memang memungkinkan terjadi baik di sales itu dari barangnya dan juga prosesnya. Yes. Ya. Oke. Nah, kapan sih sebenarnya dibutuhkan si inovasi ini? Yang saya tahu kan banyak nih penjual tradisional yang ya begitu-begitu aja gitu, toko dari berpuluh-puluh tahun lalu ya pokoknya dibuka setiap hari ya masih laku-laku saja gitu, atau tukang nasi goreng langganan saya itu dari sekian puluh tahun yang lalu ya di rumah ya masih ada yang datang dan menunya ya itu aja gitu, yang nggak diapa-apain tapi juga masih berjalan. Kapan sebenarnya si inovasi ini dibutuhkan? Nah, kalau tadi kita lihat balik ke definisi inovasi itu kan tujuannya adalah memperbaiki ya improving efficiency, effectiveness dan juga competitive advantage. Jadi kapan diperlukan itu adalah kapan kita merasa bahwa proses penjualan menjual kita ini itu perlu diimprove dari sisi udah nggak efisien, udah nggak efektif, ya dan juga udah ketinggalan sama kompetitor. Mhm. Nah, kalau di mana kita merasa memerlukan atau merasa perlu memperbaiki proses ini, nah itulah di mana kita perlu memperbaiki. Jadi kalau memang kita merasa bahwa baik-baik aja kok penjualan nggak ada yang turun, naik terus, gitu ya. Mhm. Orang lain udah pakai e-commerce dan sebagainya, saya kayaknya laku-laku aja tuh tiap hari Mhm. buka restoran juga yang datang juga tetap nggak ada penurunan gitu Mhm. ya, Mhm. nggak pindah ke restoran lain. Gitu. Mhm. Ya kalau memang merasa tidak memerlukan, ya nggak apa-apa juga, ya nggak harus juga berinovasi. Gitu. Jadi Hmm. memang kita perlu melihat aja tuh kapan kita perlu ya kalau memang diperlukan nih, aduh kok kita udah ketinggalan ya, aduh kok sales saya turun ya misalnya gitu ya, atau kok cost sales saya itu lebih tinggi naik terus, sementara revenue saya naiknya nggak secepat cost saya.
berarti kan udah nggak efisien. Nah, itu kita berarti perlu berinovasi gimana caranya supaya tetap efisien atau lebih efisien lagi. Gitu. Atau winning rate, misalnya dari sekian banyak sales call yang dilakukan, yang jadi transaksi itu sekian persen. Nah, winning rate ini kok turun ya, berarti kan efektivitasnya yang turun. Nah, itu berarti kita juga harus, mungkin kita harus melakukan suatu inovasi baru di sini. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar si perusahaan ini tahu kapan titik ini nih harus berinovasi? Apa yang harus dilakukan di dalam perusahaan tersebut? Ya, memang kalau punya perusahaan tuh kita harus selalu mereview, ya, melihat gitu. Apakah kita ini sudah efektif, sudah efisien, ya, apakah kita ini masih kompetitif atau udah mulai ketinggalan. Kalau saya biasanya menyebutnya pertama kita harus lihat mirror, ya, ngaca, istilahnya tuh ngaca lah. Kita ini udah efisien belum sih? Kita ini udah efektif belum sih? Kita ini oke nggak sih? Masih kompetitif apa enggak? Ya, itu kita lihat ngaca, istilahnya ngaca lah. Ya. Lalu kita juga harus lihat dari jendela nih, lihat keluar. Di luarnya ada apa aja ya? Di kiri kanan kita ini ada apa aja? Kompetitor kita tuh udah ngapain aja? Ada teknologi baru nggak? Ada cara baru nggak? Kita melihat di sekitar kita ini apa yang terjadi. Ya. Lalu kalau mau lihat diri sendiri selain tadi melihat mirror yang ngaca itu, kita juga perlu melihat pakai mikroskop ya. Jadi secara detail. Jadi nggak cuma simptomnya aja, tapi kita juga harus lihat root cause-nya dan sebagainya. Jadi pakai mikroskop gitu dilihat ya, diteliti. Oh, oke. Nah, untuk lihat keluar bukan hanya lihat jendela, tapi kita juga perlu pakai binoculars untuk lihat ke depan itu sebenarnya trennya apa. Sehingga kita bisa lihat, oke, kalau sekarang memang saya kayaknya belum butuh inovasi. Tapi kalau saya lihat ke depan pakai binoculars, waduh, ini kalau saya nggak berubah, ke depannya nih saya nggak efisien lagi nih, atau tidak efektif, ketinggalan dari kompetitor. Maka saya harus ada warning ya. Jadi saya harus melakukan sesuatu dari sekarang sebelum saya ketinggalan. Jadi itu sih bagaimana caranya, apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui kapan perlu berinovasi. Oke, menarik ya sahabat-sahabat Dinarji ya. Cara inovasinya seperti apa? Next tip deh, agar Anda tidak terlalu panjang untuk menyerap satu demi satu informasinya. Mari kita recap dulu, Bu Vera, untuk obrolan kita hari ini, inovasi dalam sales. Inovasi dalam sales itu bukan hanya produk ya, jadi proses pun bisa diinovasi. Jadi kalau merupakan suatu proses ya, selling proses itu juga bisa diinovasi. Ya. Service juga bisa diinovasi. Jadi tidak hanya selalu new product. Ya. Jadi kita nggak perlu selalu R&D, tapi masing-masing bagian dari perusahaan di bagian sales and marketing pun bisa melakukan inovasi dalam proses. Gitu. Oke. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dibutuhkan untuk review, betul ya? Iya, jadi dibutuhkan untuk kita memperbaiki efektivitas kita, efisiensi kita, dan juga competitive advantage. Itu yang penting banget ya, karena kan kita nggak mau ketinggalan dari kompetitor kita. Betul. Ya, jadi silakan. Ya, dan yang ketiga tadi kan kita harus melakukan apa supaya kita tahu kapan mesti berinovasi. Ya tadi itu, kita lihat ngaca ya, lihat di mirror, lalu kita lihat di jendela, di luar ada apa aja. Kita juga perlu pakai mikroskop melihat diri sendiri, tuh meneliti ya secara detail bagaimana proses kita selama ini. Tapi kita juga harus tahu juga tren ke depannya seperti apa. Jadi pakai binoculars gitu, lihat ke depan tuh ada apa. Oke. Begitu, sahabat-sahabat Dinarji. Pertanyaannya sekarang adalah apakah perusahaan Anda, apakah cara berjualan Anda butuh berinovasi? Silahkan temukan sendiri jawabannya dengan tips yang sudah disampaikan oleh Bu Vera ya kali ini. Baik, Bu Vera, terima kasih. Terima kasih, semoga berguna ya. Sahabat Dinarji, terima kasih. Tunggu Power Tips selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa.